Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sulindes TV? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karibosi. Pemirsa kita ketahui pemerintah Kota Makassar ini sudah berganti, silih berganti. Sekarang sudah ada pemimpin yang baru di pemerintahan Kota Makassar dan jelang mutasi pejabat Pemkot ini masih banyak hal-hal yang berbau kontroversi di mata masyarakat maupun pejabat-pejabat lainnya. Hal ini kita akan bahas bersama dengan Profesor Dr. Aminuddin Ilmar selaku anggota Pansel di pemerintahan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin dulu nih, Prof ya. Maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Adnan ya? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Baik. Pertama mungkin saya ke Prof. Aminuddin dulu selaku pansel di Jovit tahun ini. Seperti apa nih Prof. Dan bagaimana rencana mutasi pejabat di lingkup Pemkot Makassar dan proses mekanismenya ini kira-kira seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya? Baik, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan proses mutasi, ini proses job fit, uji kompetensi ulang terhadap para pemangku jabatan yang ada di pemerintah Kota Makassar. Apakah masih punya kompetensi, kapabilitas yang mumpuni di bidangnya, ataukah memang lebih cocok ditempatkan di posisi yang lain. Jadi ini bukan mutasi, sebenarnya ini lebih pada pergeseran-pergeseran yang dilakukan dengan melihat pada apa yang akan dijalankan berdasarkan pada kompetensi manajerialnya, kemudian kompetensi berdasarkan sisi bidang keahlian, itu yang menjadi alur utama di dalam job fit ini. Nah, nanti setelah dilakukan proses job fit, akan ditemukan posisi yang pas penempatan orang-orang. Sebenarnya proses job fit ini mencari potensi-potensi yang ada pada pejabat yang ada sekarang untuk bisa menduduki jabatan yang sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Istilahnya kita mencoba melihat pada sisi the right man on the right place. Jadi ini bukan mutasi. Kalau mutasi itu kan pasti sisi akhirnya adalah non-job, tapi ini bukan. Yang dilakukan adalah pergeseran untuk mendudukkan kembali sesuai dengan potensi bidang keahliannya masing-masing. Begitu. Baik, Prof. Aminuddin, ini kira-kira job fit dalam pemerintahan apakah sesuatu yang pentingkah atau memang mendesak untuk dilakukan, Prof? Ya, saya kira sebelum maju pada proses kompetisi terbuka, karena banyak jabatan-jabatan yang ada di pemerintah Kota Makassar itu lagi kosong pemangku jabatannya diisi oleh PLT. Betul. Maka sebelum proses kompetisi terbuka atau lelang jabatan itu dilakukan, maka memang harus ada penataan kembali posisi masing-masing pejabat yang sudah ada, yang sudah definitif. Jadi istilahnya mencari komposisi baru terhadap para pejabat definitif yang ada. Sehingga dengan demikian sebenarnya proses job fit ini adalah proses yang biasa saja. Ya, karena kita hanya menentukan posisi di mana yang lebih pas bagi seseorang untuk menduduki jabatan eselon 2 atau jabatan tinggi pratama begitu. Baik, terima kasih Prof. Aminuddin. Saya ke Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar. Pak Adnan, tadi kita sudah dengar sama-sama pernyataan dari Prof. Aminuddin, artinya bukan mutasi, tapi job fit ya. Ada beberapa sisi yang kosong, nah dan harus diisi oleh orang-orang yang berpotensi untuk mendudukinya. Nah, dari sisi kebijakan publik melihat sistem pemerintahan yang ada di Kota Makassar, pendapat dari Pak Adnan seperti apa? Ya,
saya melihatnya ya pergeseran apapun secara umum memang itu adalah namanya mutasi. Ya, ada mutasi naik ya atau menempati jabatan-jabatan tertentu. Ya, ada juga yang hanya sejajar. Ya, istilah sekarang adalah job fit. Ya, saya melihatnya ini hal yang sangat bagus kalau memang ini dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai wali kota atau dalam rangka meningkatkan kinerja para SKPD gitu. Katakan menaikkan dari eselon 3 ke eselon 2 ataukah eselon 2 yang akan menempati SKPD atau OPD yang ada. Oke. Nah, saya pikir ini sepantasnya memang kalau ini dilakukan dalam rangka bagaimana meningkatkan kinerja dan memperlihatkan kinerja wali kota ke depan, tidak 1 tahun ke depan, itu sudah harus dilakukan sekarang, tetapi dengan cara transparansi, akuntabel, yang dapat bertanggungjawabkan. Kalau itu tidak transparansi, maka boleh saja orang lain mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka like and dislike. Ya. Ya. Itu bisa menyebabkan kinerja ini bisa apa yang dilakukan oleh wali kota ini bisa menjadi lemah. Ya, kalau itu tidak diyakinkan lebih awal kepada masyarakat, ya apalagi terutama kepada lawan-lawan politik yang kemarin bersaing gitu. Nah, kalau ini dilakukan secara profesional dengan adanya transparansi, akuntabel, profesional, ya saya pikir ini adalah sebuah langkah maju yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Baik, terima kasih Pak Adnan Nasution. Saya kembali ke Prof. Aminuddin. Tadi saya ambil pernyataan dari Pak Adnan, lelang terbuka gitu ya Pak Adnan ya. Nah, Prof. Aminuddin, ini kan ada beberapa jabatan yang lowong dan diisi oleh pelaksana tugas. Apakah memang nanti dilakukan lelang terbuka? Jika memang dilakukan lelang terbuka, bagaimana mekanismenya, prosedurnya seperti apa? Apakah memang memakan waktu yang lama atau seperti apa, Prof? Baik, jadi setelah kita akan melakukan job fit, menempatkan kembali komposisi para pejabat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya, maka nanti kita akan dapatkan mana jabatan-jabatan yang lowong dari hasil job fit itu, yang kemudian jabatan yang lowong itulah yang nanti yang akan dikompetisikan, yang akan dilelang. Jadi sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri juga, dan juga sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, maka ya memang terlebih dahulu pemerintah Kota Makassar diharuskan sebelum melakukan lelang atau kompetisi terbuka jabatan itu, maka terlebih dahulu melakukan proses job fit. Artinya mencari lagi komposisi terbaru dari pejabat-pejabat definitif yang ada. Apakah masih tetap punya kompetensi, kapasitas di tempat kerjanya dengan melihat kinerja yang selama ini dilakukan, ataukah memang memerlukan pergeseran ke jabatan yang lain karena berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi dengan beserta rekomendasinya, bahwa kemungkinan yang tadinya dia di pejabat A, maka kemudian setelah melakukan proses penilaian, wawancara, dan seterusnya berdasarkan rekam jejak yang dimiliki selama dalam tugasnya, maka ternyata kemudian panitia seleksi merekomendasikan bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak pas menduduki di jabatan itu. Mestinya dia pas menduduki di jabatan yang lain. Itulah sebenarnya proses job fit. Jadi proses job fit itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang turun, tidak ada yang naik. Itu pergeseran biasa saja. Nah, dari hasil pergeseran itulah nanti akan diketahui mana posisi-posisi jabatan yang lowong, dan dari itu posisi jabatan yang lowong itulah nanti yang akan dibuka untuk kompetisi terbuka atau lelang jabatan. Nah, sebagaimana tadi dikemukakan oleh
Pak Adnan, memang proses ini sesuai juga dengan rekomendasi Kemendagri dan KSN memang harus dilakukan secara terbuka, secara transparan dan bertanggung jawab. Makanya semua prosedur kita jalankan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan aturan yang ada. Seperti misalnya semestinya kita sudah jalankan rekomendasi pertama dari KSN, tetapi Pansel menemukan ada 2 pemangku jabatan yang ternyata tidak bisa dilakukan proses job fit. Kenapa? Karena ternyata yang bersangkutan belum dikukuhkan oleh dulu pejabat wali kota, sekarang wali kota. Nah, masih berstatus sebagai pelaksana tugas. Nah, oleh karena itu kami mintakan pandangan KSN dan keluarlah rekomendasi kedua dari KSN bahwa sebelum yang bersangkutan dikukuhkan oleh wali kota, ya, maka tidak boleh ikut di dalam proses job fit. Jadi 2 orang itu dipending, nanti setelah dia dikukuhkan dalam jabatannya, karena ini memang pengukuhan jabatan itu karena ada perubahan nomenklatur di dalam pemerintah kota, khususnya di bagian sekretariat daerah. Jadi KSN memberikan rekomendasi supaya yang 2 orang ini ya itu tidak diikutkan dulu dalam proses job fit. Nanti setelah ada pengukuhan yang dilakukan oleh wali kota baru boleh dilanjutkan job fit pada kedua orang yang bersangkutan.